pagi, siang, malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Edlin Pabuan Ketaren dari NIM G002529 dan juga saya dari kelompok A6. Di sini saya akan jelaskan beberapa soal tambahan untuk praktikum anatomi blok 2.2. Jadi untuk skenario-nya, Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul yang pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, pertanyaan yang pertama ini mengenai struktur eksternal core, yang kedua ini mengenai struktur internal core, dan juga yang ketiga mengenai valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Jadi yang pertama mengenai struktur eksternal core, struktur luar jantung sendiri ini diliputi oleh beberapa lapisan. Nah, yang pertama ini adalah epikardium untuk lapisannya ya. Jadi epikardium ini merupakan lapisan visceral perikardium yang mana akan membungkus jantung. Lalu juga di struktur luar ini terdapat sulcus yang mana merupakan alur. Ada sulcus coronarius atau atrioventrikular yang memisahkan atrium dan juga ventricle. Lalu di sini itu berisi arteri koronaria dan juga sinus coronarius. Lalu ada juga sulcus interventricularis anterior dan posterior yang memisahkan ventricle kanan dan kiri. Lalu ada juga apex cordis yang mana merupakan puncak di ujung bawah kiri yang akan dibentuk dengan ventricle kiri. Lalu ada juga basis, letaknya di sisi posterior atas, tempat masuknya vena cava superior atau inferior. Lalu ada vena pulmonalis dan aorta atau arteri pulmonalis. Lalu ada juga di bagian permukaan untuk sternocostal bagian depan, diafragmatika bawah, pulmonalis kiri, dan mediastinalis kanan. Nah, ini merupakan struktur skeleton cordis yang mana struktur untuk penyangga dari core-nya sendiri atau dari jantungnya sendiri. Ada annulus trigonum, lalu juga annulus trigonum dan satu membrana ceum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian internal dari core. Di sini jantung memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama adalah atrium kanan yang menerima darah dari vena cava superior atau inferior dan sinus coronarius, dilengkapi dengan auricula dan crista terminalis. Lalu ada juga septum intraatrial yang memiliki fossa ovalis atau bekas foramen oval. Lalu ada ventricle kanan yang mana menerima darah dari atrium kanan lewat valvula tricuspidalis. Jadi dindingnya ini lebih tipis, memiliki trabecula carnea, chorda tendinae, otot papillaris, serta crista supraventricularis yang akan keluar melalui valvula pulmonalis ke arteri pulmonalis. Lalu ada atrium kiri yang mana akan menerima darah dari 4 vena pulmonalis, punya auricula kiri. Lalu yang terakhir adalah ventricle kiri. Jadi ventricle kiri ini merupakan dinding paling tebal, lebih tebal dari ventricle kanan 2-3 kali, memiliki trabecula carnea halus, 2 otot papillaris yang mana ada di sisi anterior dan posterior yang akan memompa darah ke aorta melalui valvula aorta. Jadi 4 ruang tersebut yaitu atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, dan juga ventricle kiri. Lalu yang terakhir ini ada septum interventrikular. Nah, septum interventrikular ini ada yang bagian membranosa di bagian atas dan juga ada yang bagian muskular atau bagian yang lebih memiliki jaringan otot di bagian bawah. Lalu di sini saya akan jadi ini atrium kanan, ini ventricle kanan, ini atrium kiri. Jadi ini atrium kanan, ini ventricle kanan, ini atrium kiri, dan ini ventricle kiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan nomor terakhir, yaitu mengenai valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Jadi katup jantung sendiri itu berjumlah 4, yang mana berfungsi untuk mencegah aliran balik. Setiap katup ini memiliki fungsi dan juga mekanisme kerjanya masing-masing yang tentunya berbeda, namun tetap memiliki konsep yang sama, yaitu akan memompa dari tekanan yang lebih tinggi. Oke, jadi yang pertama ini adalah valvula atrioventrikular atau AV, yang mana ada 2
ada dua valvula, yaitu yang pertama ada dua valva. Yang pertama itu ada tricuspidalis di bagian kanan. Ini merupakan tiga selebaran antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu di sini juga ada mitralis, yaitu di bagian kiri, dua selebaran antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Nah, lalu di sini untuk valvula atrioventrikular memiliki mekanisme, yaitu saat ventrikel relaksasi atau saat diastol, selebaran atau katup akan terbuka, darahnya ini akan mengalir dari atrium ke ventrikel. Jadi saat ventrikel berkontraksi atau saat sistol, tekanan ventrikel akan naik, lalu katup akan menutup, dan korda tendinae yang diikat otot papilaris akan mencegah katup terbalik ke atrium. Lalu yang kedua adalah valvula semilunaris. Jadi di sini tuh ada valva pulmonalis yang memiliki 3 kantung di outlet ventrikel kanan. Lalu juga ada katup aorta yang memiliki 3 kantung juga di outlet ventrikel kiri. Nah, untuk mekanismenya, jadi saat ventrikel sistol, katup akan terbuka karena tekanan ventrikel lebih tinggi dibandingkan dengan arteri. Lalu saat ventrikel diastol balik mengisi kantung semilunar, maka katup akan menutup rapat untuk mencegah regurgitasi ke ventrikel kiri. Jadi untuk merangkum, semua katup ini bekerja secara pasif berdasarkan gradien tekanan. Bunyi jantung S1 dari penutupan katup AV, S2 dari penutupan katup semilunaris. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.